Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuta Bramasta dengan NIM C1B021001. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep siklus akuntansi perusahaan dagang, menganalisis transaksi, dan menjurnal transaksi dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang secara umum. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Yang dimaksud nilai tambah berupa mengolah atau mengubah bentuk dan sifat barang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Perusahaan dagang bisa dibedakan dari jenis lain yang melekat dalam suatu perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Dalam akuntansinya, terdapat akun persediaan barang dagangannya sebagai perantara antara produsen dan konsumen, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Dan yang terakhir, tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual dagangan dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses membuat laporan keuangan perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Pada umumnya, siklus akuntansi perusahaan dagang selalu diminta dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup sampai pada jurnal pembalik. Langkah-langkah dalam membuat siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat semua transaksi di jurnal umum adalah langkah pertama dalam siklus akuntansi dan digunakan untuk mencatat semua transaksi bisnis dan peristiwa dalam sistem akuntansi. Yang kedua, mencatat di buku besar pembantu. Setelah entry jurnal dibuat dalam jurnal umum, selanjutnya entry ini harus diposting dan ditransfer ke akun buku besar. Ini adalah langkah kedua dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Tujuan penjurnalan adalah untuk mencatat perubahan dalam persamaan akuntansi yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. Yang ketiga, membuat neraca saldo belum disesuaikan. Neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar semua akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan sebelum entry jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Yang keempat, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengkoreksi akun sebelum laporan keuangan disusun. Langkah ini adalah langkah keempat dalam siklus akuntansi. Entry penyesuaian paling sering digunakan sesuai dengan prinsip pencocokan untuk mencocokkan pendapat dan pengeluaran pada periode terjadinya. Yang kelima, neraca saldo telah disesuaikan. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar semua akun perusahaan akan muncul pada laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Mempersiapkan neraca saldo setelah penyesuaian adalah langkah kelima dalam siklus akuntansi perusahaan dagang dan merupakan langkah terakhir sebelum laporan keuangan dapat diproduksi. Membuat laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan umum termasuk neraca laporan laba rugi, dan lain sebagainya adalah hal yang paling penting dalam siklus akuntansi karena merupakan tujuan dari akuntansi keuangan. Yang ketujuh, membuat lembar kerja akuntansi. Lembar kerja akuntansi adalah alat yang digunakan untuk membantu akuntan menyelesaikan siklus akuntansi dan menyiapkan laporan akhir tahun seperti neraca saldo yang belum disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan keuangan. Lembar kerja akuntansi pada dasarnya adalah lembar kerja yang melacak setiap langkah dari siklus akuntansi. Yang kedelapan ada membuat jurnal penutup dalam siklus akuntansi perusahaan dagang.
Jurnal penutup adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menghapus semua akun sementara dan mentransfer saldo mereka ke akun permanen. Dengan kata lain, akun sementara ditutup atau diatur ulang pada akhir tahun. Ini biasa disebut dengan menutup buku yang juga terjadi pada perusahaan dagang. Yang kesembilan, membuat ringkasan penghasilan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Akun ringkasan penghasilan adalah akun sementara yang digunakan untuk menyimpan saldo akun laporan laba rugi, akun pendapatan dan pengeluaran selama langkah entry penutupan pada siklus akuntansi. Yang ke-10, neraca saldo setelah tutup buku. Neraca saldo setelah penutupan buku adalah daftar semua akun dan saldo mereka setelah entry penutupan telah di jurnal dan diposting ke buku besar. Dengan kata lain, neraca saldo setelah penutupan buku adalah daftar akun atau akun permanen yang masih memiliki saldo setelah entry penutupan dibuat. Daftar akun ini identik dengan akun yang disajikan pada neraca. Dan yang terakhir, membuat jurnal pembalik dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Jurnal pembalik adalah entry jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik atau membatalkan jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Selanjutnya, ada analisis transaksi. Analisis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya ada manfaat dari adanya analisis transaksi. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Nah, jadi untuk manfaat pertama dari kegiatan analisis transaksi dalam akuntansi adalah untuk mengetahui posisi keuangan suatu periode tertentu. Misalnya saja pembuatan perusahaan ingin mengecek kegiatan keuangannya selama 1 tahun penuh, maka bisa menggunakan cara ini. Yang kedua, menganalisa kelemahan perusahaan yang ada. Selain bertujuan dan sangat bermanfaat untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu, analisa ini bisa digunakan untuk mengetahui kelemahan perusahaan. Contohnya saja, perusahaan baru saja mengeluarkan sebuah produk baru, namun ternyata produk baru ini kalah dengan produk lama. Jika terus memaksa produksi produk baru ini, maka akan merugikan. Kegiatan analisa sedini mungkin ini bisa membuat perusahaan mengetahui kelemahannya. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. Selain bisa untuk mengetahui kekurangan dari perusahaan, ternyata kegiatan analisa ini sendiri bisa mengetahui kelebihan perusahaan. Dan yang keempat, untuk mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan. Manfaat lainnya dari melakukan analisa dari transaksi yang ada sendiri juga bisa dijadikan langkah lanjutan pengambilan keputusan. Yang kelima, ada bahan evaluasi dan penilaian kerja. Analisa keuangan dan transaksi yang dilakoni perusahaan bisa menjadi sebuah evaluasi dan penilaian kerja terhadap seluruh tim yang bertugas. Untuk kemudian nantinya perusahaan dan tim sendiri bisa lebih baik lagi dalam meningkatkan kegiatan kerjanya. Bahan evaluasi yang didapat dari sebuah transaksi analisis akuntansi pun nilainya akan valid dan bisa dijadikan laporan lanjutan. Cara melakukan analisis dari transaksi dalam akuntansi. Yang pertama, memahami jenis akun atau dokumen yang ada. Yang kedua, mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan selengkap mungkin. Yang ketiga, melakukan pengukuran transaksi. Dan yang keempat, menetapkan data nyata pemasukan dan pengeluaran. Dan yang terakhir, membuat laporan. Jurnal transaksi perusahaan dagang. Transaksi keuangan pembelian barang dagang. Transaksi perusahaan dagang untuk pembelian barang dagang dengan cara tunai. Dalam transaksi pembelian barang dagang dengan cara tunai berarti perusahaan mengeluarkan sejumlah uang tunai untuk membeli atau memperoleh barang yang bakal diperdagangkan. Pembelian barang dengan cara tunai dijurnal dengan penerbitan pembelian serta mengkreditkan kas. Transaksi perusahaan dagang untuk pembelian barang dagang dengan cara kredit. Dalam pembelian barang dagang, cara kredit
berarti perusahaan berutang untuk membeli barang dagangan yang bakal diperdagangkan. Pembelian barang dagang cara kredit di jurnal dengan mendebitkan pembelian serta mengkreditkan uang dagang. Yang kedua ada transaksi keuangan penjualan barang dagang. Transaksi perusahaan dagang untuk penjualan barang dagang dengan cara tunai. Dalam penjualan barang dagang dengan cara tunai berarti perusahaan menerima sejumlah uang tunai hasil dari penjualan barang dagangan. Penjualan barang dagangan dengan cara tunai di jurnal dengan mendebitkan kas serta mengkreditkan penjualan. Transaksi perusahaan dagang untuk penjualan barang dengan cara kredit. Penjualan barang dagang dengan cara kredit adalah transaksi penjualan yang memunculkan alias meningkatkan piutang dagang perusahaan sebagai pengganti uang tunai dampak dari penjualan barang dagangan. Penjualan barang dagangan dengan cara kredit di jurnal dengan mendebitkan piutang dengan cara mengkreditkan penjualan. Yang ketiga ada transaksi keuangan retur penjualan barang dagang. Pada transaksi ini adalah transaksi yang terjadi sebab faktor khusus, misalnya dari barang dagangan yang telah terjual tersedia, berbagai barang dagangan yang keadaannya cacat atau rusak. Transaksi perusahaan dagang apabila barang dagangan yang dikembalikan dengan cara tunai. Saat penjualan barang tersebut dipasarkan dengan cara tunai, dalam transaksi ini, retur penjualan dicatat dalam jurnal dengan mendebitkan retur penjualan serta mengkreditkan kas. Transaksi perusahaan dagang apabila barang dagangannya dikembalikan dengan cara kredit. Ketika menjual barang tersebut dibuat dengan cara kredit, dalam transaksi ini retur penjualan dicatat dalam jurnal dengan mendebitkan retur penjualan serta mengkreditkan piutang dagang. Transaksi keuangan retur pembelian barang dagang. Transaksi ini adalah transaksi yang terjadi sebab sebuah faktor yang bersifat khusus, semisal dari pembelian barang yang dibuat perusahaan terhadap pemasok tersedia, berbagai barang yang rusak atau tidak sesuai pesanan. Yang kelima, transaksi keuangan penerimaan potongan pembelian barang. Potongan pembelian barang adalah potongan yang diterima pembeli